Nama? Yanti Wijaya. Oh iya, tinggal di mana? Di IKN, tapi asli Makassar. Asli Makassar. Iya, Tinggalnya di IKN. IKN. Untuk sementara di Makassar karena IKN usaha lagi kurang bagus. Kenapa kurang bagus di IKN usaha? Karena pencairan di sana belum cair. Jadi Contohnya? kita buka rumah makan yang tadinya sebelum terganti Pak Jokowi itu bagus aja. Waktu Pak Jokowi. Ya, masuk 2025 sepi. Atas anak yatim dibikin es cincau apa? Es cendol? Nah? Oh. Gimana? Waktu setelah 2025 sepi. Karena proyek di sana kan kita buka rumah makan. Yang datang makan itu orang-orang proyek, tapi mereka proyeknya itu dihentikan sementara karena katanya kurang pencairannya kurang. Terus memang Oh, maksudnya Enci di sana bikin restoran, ya rumah makan. rumah makan Sendiri apa join? sendiri. Yang lain teman yang punya rumah, rumahnya aja, baru saya punya itu semua isi peralatannya dengan ini nanti kalau ada hasilnya dibagi ke yang punya rumah. Ya. Tapi mulai masuk puasa sepi, makanya saya balik ke Makassar, ya jadi pengangguran. Jadi restoran di IKN Sementara ditutup. ditutup. Sementara ya. Investasi berapa tuh di sana? Ingat-ingat dulu. Investasi yang punya rumah sih lebih 1 M, tapi kalau saya punya barang-barang semua di dalam Pak Haji lebih 200. Wow, nggak kecil ya. 1 miliar. Iya. Peralatan perabotan 200. Iya. Emang restoran rumah makan apa yang dibuka di sana di IKN? Macam-macam. Apalah seafood. Apa? Seafood. Semua, mie goreng, nasi goreng, apa ada semua. Mie goreng, nasi Ya, goreng. iya. Oh, berarti ganti presiden, ganti kebijaksanaan ya? Betul, Pak. Oh, jadi presidennya siapa? Iya. Suasananya apa gitu? Iya. Jadi yang waktu sebelum Jokowi turun itu ramai sekali Pak yang ke sana. Sekarang sudah, karena tanya-tanya orang proyek semua katanya sementara dihentikan. Nah, jadi kita yang buka di sana kan nunggu dari pagi sampai malam, pemasukan sedikit, tidak sesuai. Di sana pun juga Pak air susah. Makanya setiap hari tuh beli air 150.000, airnya doang. Ya. Nah, Enci tahu ini RDAY dari mana? Dari mulai tahun 2023 Heeh. kebetulan saya di Makassar Pak ada dulu bikin pabrik air. Tapi waktu saya mau buka usaha, awal buka usaha itu 2013, saya ngambil kredit di BRI. Sampai sekarang itu enggak terbayar. Waktu pas masuk Covid itu sudah tidak terbayar. Ada kakak saya bilang begini, ini ada dari RDAJ, coba kamu pelajari. Ya, saya pelajari sudah itu Pak. Yang anunya kan tadinya dia bilang mau lelang itu, jadi kertasnya semua itu saya kumpulin, saya kasih masuk di botol, saya kasih masuk di freezer. Itu jadi sudah tidak ditagih lagi. Iya. Ya, tapi usaha pernah juga saya usaha Pak di Malinau, tambang, maksudnya Malinau itu di Malinau, Kalimantan Utara. Itu untuk ngangkut batu bara, beli mobil-mobil truk itu Pak. Tapi gagal di sana Pak, karena kan saya tidak bisa ikuti, karena ya kata orang sih, kenapa kamu perempuan berani pergi kerja seperti itu? Kan supir-supir, Bu pecah ban, Bu ini, penghasilan bagus Pak, tapi pengeluarannya itu yang lebih besar juga, makanya gagal. Banyak investasi yang sebelumnya dijual untuk kerja itu akhirnya ya terjual semua. Jadi untuk sementara ini ya jadi
pengangguran sementara. Nah, Ibu ke RDAI baru sekali ini. Baru. Apa yang bikin memotivasi Ibu pengen datang ke RDAI? Motivasi saya Pak supaya begini. Sebelumnya itu waktu tahun 2013 itu saya kan pernah waktu buka rumah makan kan Deketin mic-nya. sempat di Samarinda Pak. Heh. Saya pelajari anunya RDAJ itu colek-colek ada yang kasih duit 25 juta. Loh, kok ini seperti ini? Janjian sama teman selalu mau ke ini ke RDAJ, tidak pernah ada yang bisa ini, tidak pernah ada yang bisa temani. Saya kan enggak tahu jalan kemana apa. Kenapa waktu si bapak ini yang tadi saya lihat di anu kan ada namanya, oh coba. Di mana? Yang tadi itu yang orang Batam Pak. Ya. Saya WA lah, kok ini kalau ke RDAJ dari mana ya, turun di mana, apa cara-cara ininya. Sudah cek. Oh, dia promosi jodoh waktu itu di sini. Iya Pak. Promosi jodoh. Iya. Ibu nonton. Iya. Ibu catat nomor HP-nya. Iya benar. Oh. Nah sudah. Tadi ada Duda di depan. Orang Batam. Iya. Saya lihat kan nomornya Pak. Jadi saya bilang, nanya lah kok ini apa kamu duluan ya ke RDAY, padahal saya sudah lama loh dari tahun lalu mau pergi. Cuman enggak tahu caranya. Oh iyalah ini kalau mau dia ajar lah, turun di apa naik bus apa ke sini kan. Tapi saya bilang masa sih saya pergi sendiri. Lama-lama kenal sama dia bilang kalau mau saya antar, makanya diantar. Jadi ketemunya di mana? Di Jakarta. Di Dia mana? dari Batam, saya dari Makassar, ketemu di Jakarta diantar ke sini. Oh. Iya, tapi saya dapat ketemu jodohnya di sini. Kenal Enci. Oh, jadi dia dari Batam Iya. ke Jakarta. Iya. Enci dari Kalimantan. Dari Makassar, Dari Pak, Makassar. kan tutup sana, jadi saya Oh dulu- iya. Iya. Dari Makassar terus ketemu di Jakarta. Ketemu di Jakarta, diantarlah ke sini. Oh iya. Terus cerita apa nih selama perjalanan sama si engkoh dari Batam ini? Dia kan Kayaknya saya cocok nih sama Enci atau gimana dia curhatnya? ya dia sih maunya kalau misalnya saya mau Pak, Iya. ya dia sih berusaha untuk bagaimana. Iya, naik ke pelaminan ya. Ya, Kenapa nggak mau? Kan duitnya nggak ada serinya dia. Jual beli tempat. Dia kalau jual beli tempat hoki dia. ya, Hmm. ya dipikirkan. Dan ya, alat Pak. kelaminnya pulen lagi. Dipikirkan Pak ya. Dipikirin ya. Iya, Ya, catatan lah ya. iya. Terus hari ini ke RDAI apa hajatnya kalau boleh tahu? Sehat aja Pak, dan kalau bisa ya kaya raya lah itu, karena dari awal itu Kalau saya perjalanan- lihat Enci kurang yakin aja. Udah yakin tapi masih kurang. Begitu. Enci lihat RDAI sekarang. Kita kan bikin dari tahun 2000. Saya 2023 Pak mulai Tahu kenal RDAI. ya. Nah, kita nih bikin dari tahun 2000. Iya, Sekarang 2025. 25. Berarti udah 25 tahun. iya, Dari zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur. iya, 12 tahun yang lalu zamannya Vena Melinda. iya, Zamannya Caca Andika. iya, Zamannya Billy Saputra. Chen Kelvin. iya, Zamannya Titi Kamal belum hamil. iya, Nah, maksud saya gini, Ci. Enci harus pasti rame. Pasti rame. Pasti rame. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. iya Pak. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti terpilih. Pasti terpilih. Pasti terpilih. Pasti sukses. Pasti sukses. Nah, ini dialami sama Pak Prabowo, presiden kita yang sekarang. Iya, Waktu dia datang ijab sama Allah, minta jadi wakil presiden sama Megawati, ijab, iya, gagal. iya, Ijab lagi jadi presiden sama Pak Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran, jadi. Jadi coba nggak boleh. Kalau coba nggak ada, pasti gitu. Dan Ci mesti ingat, setan itu dilaknat sama Allah, itu masuk neraka. Setan. iya, Dia terima tuh kata setan. Iya, gue terima, oke.
Tapi gue negosiasi Tuhan. Boleh kata Tuhan, negosiasi apa? Gue mau hidup sampai akhir zaman. Disetujuin gak sama Tuhan? Disetujuin, oke. Yang kedua apa? Gue mau goda anak cucu Adam. Oke. Tapi yang gue jagain gak mungkin ya. Iya. Alhamdulillah. Nah maksud saya, setan aja dikabulin sama Tuhan. Maksud kita bukan setan gak dikabulin? Pastilah. Kita yakin. Jadi Inci harus bilang, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti kaya raya. 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 Pasti kayak gitu. Tapi kalau Inci bilang, kapan ya gue kaya raya? Kapan ya gue kaya raya? Miknya mik. Kapan gue kaya raya? Kapan gue kaya raya? Allah, Tuhan nggak mau jawab. Yang jawab siapa? Kapan kita pasti terkabul. Kapan kita kebayar utang. Mungkin lusa atau di hari ini. Sekali lagi. Kapan kita kebayar utang. Kapan kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Jadi kita nggak boleh nanyanya ngambang. Kapan ya gue kaya raya? Kapan ya? Nggak boleh. Harus ngomongnya pasti. Pasti gue kaya raya. Pasti gue kaya raya. Pasti gue kaya raya. Pasti gue punya penghasilan sebulan 10 miliar. 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 Begitu. Tapi kan kita enggak. Kapan ya gue kaya raya? Kapan ya gue bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja? Kapan? Bisa gak kapan? Jangan dikeluarin dari ucapan kita. Tapi kita selalu ngucapnya pasti. 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 Jadi yang eksak-eksak. Iya yang eksak-eksak, yang pasti-pasti. Karena Tuhan maunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maunya yang pasti-pasti. Jangan yang di persimpangan jalan. Kalau di persimpangan jalan ya ketabrak. Kan kita suka di persimpangan jalan. Gimana ya biar gue punya modal lagi ya. Kok gimana? Kata Allah kan ada aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada aku. Pasti. Kamu butuh berapa? 10 miliar. Pasti. 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 Kita kan kadang bisa gak ya gue kayak dulu lagi ya. Bisa gak ya modal gue yang angus kemarin balik lagi. Bisa. Lewat mana? Lewat baru, yang tempat baru. Bukan yang angus. Yang angus mah udah jadi abu. Nanti yang baru datang lagi. Bisa gak ya? Nggak boleh ngomong begitu. Pasti bisa. Kita kan ngomong bisa gak ya modal yang udah angus balik lagi. Lah, udah angus balik lagi, ya udah angus ya udahlah. Nanti ada lagi yang lebih baru lagi. Siapa? Ya ada aja orang ketemu si A, si B, si C. Nah kita kadang nanya ketemu siapa lah. Enci kan nggak mimpi tuh bisa kontak person sama orang Batam. Alhamdulillah dengan legowonya dia mau nganterin ke sini. Iya. Buat temen curhat. Iya. Ya kan? Kalau dia nakal nggak mungkin. Kan kita kenal dengan tulus karena Allah. Iya kan? Makanya. Kayak tadi Pak Haji. Cocok kan nih jodoh saya? Cocok. Pak Haji taunya dari mana? Alat kelaminnya Pulen. Kok Pak Haji tahu? Kan udah gue keker. Walaupun belum gue raba udah gue keker. Pulen. Makanya dia gue terima apa yang diucap Pak Haji. Bayangin. Orangnya memang agak katrok, cuklun. Ya kan? Tapi kan yang penting dia nurut, manut, katut, giring kemana aja mau. Iya. Iya. Jadi apa ya? Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah kita ke Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih modal 10M gak bisa? Bisa lah. Gimana caranya? Gak boleh ngomong gimana caranya.
Itu urusan aku kata Tuhan. Yang penting lo terima beres aja 10 miliar. Nah kita kadang suka pengen tahu gimana caranya. Kan saya nggak kerja. Gimana caranya, kan saya belum ada proyek. Loh kenapa mesti detail? Itu urusan aku. Nanti aku kasih caranya. Apa kamu mimpi Presiden Prabowo jadi presiden? Nggak mimpi. Apa kamu mimpi SBY jadi presiden? Nggak mimpi. Itu kan satu akabri bareng tahun 73. Cuman bedanya Pak SBY dilantik lebih dulu, Pak Prabowo nggak dilantik, ditinggal. Tapi dua-duanya jadi presiden. Kok bisa? Bisa. Apa yang nggak mungkin? Nah gitu maksud saya. Yakin nggak? Iya. Harus yakin dong. Yakin. Terus apa lagi? Itu aja Pak Haji. Saya sih mau pengen kasih kawin anak. Itulah Pak Haji. Anak berapa semuanya? 2. Dari suami yang pertama? Suami sudah almarhum. Iya, dari suami yang pertama anaknya berapa ya? 2. Suami yang kedua? Enggak ada suami lagi. Suami yang ketiga? Tidak ada. Oh jadi ini kalau nikah lagi yang suami yang kedua ini? Enggak. Hah? Bukan suami. Iya ini kalau nanti nikah sama dia. Ini yang kedua apa yang ketiga? Apa yang keempat? Belum. Misalkan. Oh misal Pak Haji ya. Ya. Kalau Tuhan izinkan yang kedua. Oh yang kedua. Iya. Oh, kalau yang pertama cerai mati. Mati. Dapat anak? 2. Oh 2. 17 tahun yang lalu Pak Haji. 17 tahun yang lalu. Jadi Inci sekarang umurnya berapa? 59. 59. Iya. Berarti lahir tahun 60? 6. Oh 66. Sudah anak waktu, bayangkan Pak Haji sudah 17 tahun, berarti anak waktu itu masih kecil, berjuang sendiri. Makanya sekarang usahakan deh bagaimana caranya, pasti bisa ke RDAY ya. Hari ini tiba ketemu Pak Haji ya, alhamdulillah. Ya, Pak Haji. Jadi keseluruhan intinya kayak raja aja Pak Haji. Kalau boleh, tapi Enci harus yakin dulu dan nggak boleh ngomongnya ngambang. Tahu gak ngomongnya ngambang? iya Pak Haji. Bisa gak ya gue kaya raya? Nggak boleh. Saya nggak mau ngomong begitu. Pasti kaya raya. Iya Pak Haji. Nggak boleh ngomong bisa gak ya kebeli rumah itu? Nggak boleh. Pasti kebeli. Pasti punya. Pasti bisa. Jadi ngomongnya harus pasti. Pasti kebeli. Pasti bisa. Pasti punya. Pasti kebeli. Pasti bisa. Nih Ci. Iya. Kemarin ada tamu dari Kalimantan. Dari Pangkalan Bun. Dari kecamatan dari Eropas, kecamatan Eropas ke Pangkalan Bun itu naik mobil itu 3 jam 4 jam. Dari Pangkalan Bun dia ke Semarang. Naik kapal laut 12 jam. Dari kapal laut dia dari Semarang ke sini 9 jam. Bawa anaknya 3. Dia meraktekin ilmu RDA tidak bisa baca Quran. Tapi dia colek alat kelaminnya dia taruh di jidat anaknya. Ranking. Anaknya ranking. Colek lagi alat kelaminnya beasiswa. Anaknya beasiswa. Colek lagi alat kelaminnya di otaknya taruh pinter. Colek lagi alat kelaminnya jenius. Jadi anaknya itu bukan pinter karena Otaknya. Ya. Bukan, tapi karena Colekannya. betul. Nah kemarin dicolek lagi alat kelaminnya. Anaknya jadi menteri. Sekarang anaknya jadi menteri. Iya Pak Haji. Dicolek lagi alat kelaminnya jadi presiden. Sekarang anaknya lagi jadi presiden. Nah kemarin dia nggak bisa baca Quran. Dia colek lagi alat kelaminnya taruh di mulutnya. Bisa baca Quran. 3 hari dia buka Quran. Akhirnya lama-lama bisa baca Quran. Dan khatam Quran. Nah bonusnya saya bawa ke Monas. Saya bawa ke dunia fantasi. Saya beliin HP. Saya beliin baju. Saya beliin sandal. Saya bawa jalan-jalan. Saya terima kasih sama dia. Terima kasih guru saya. Kok saya dijadiin guru Pak Haji? Lah kan kamu meraktekin ilmu RDAY. Dan kamu terkabul. Berarti kamu guru saya. Coba bayangin. Di mana-mana orang tua kalau anaknya mau pinter. Berantem dulu sama anaknya suruh belajar. Berantem dulu anaknya suruh disiplin. Ini tanpa berantem. Anaknya ditundukin
dengan pakai apa? Alat kelamin ibunya. Jadi ibunya remes alat kelamin taruh di jidat. Pinter, anaknya pinter. Remes lagi, jadi kalau lagi tidur, remes lagi alat kelamin taruh di jidat. Beasiswa, anaknya jadi beasiswa. Remes lagi alat kelaminnya. Prestasi, anaknya prestasi. Nah ini yang lebih takjub lagi. Dia remes alat kelaminnya, taruh di jidat. Menteri, sekarang anaknya jadi menteri. Oh begitu Pak Haji. Saya bilang wow luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi namanya menteri alat kelamin. Menteri. Iya Pak. Ya belum ada, ini lagi kita mau bikin kementerian alat kelamin. Ya. Nah ini lagi kita mau bikin lagi ciptain presiden alat kelamin ya. Iya. Colek lagi. Wow luar biasa. Nah Enci juga begitu. Jangan bilang anak saya mau nikah. Saya belum pegang duit. Ya itu mah pertanyaan orang dulu lah. Iya. Yang namanya nikah ya ada duitnya lah. Ya di gedung mewah lah. Iya. Di mana? Di JCC lah, Jakarta Convention Center lah. Yang muat berapa ribu. Duitnya ya dari Tuhan lah. Praktekin. Terus apa lagi? Pak Haji ada pertanyaan begini. Boleh. Kakak saya punya anak satu itu autis. Ya. Tapi dia anak diambil Pak Haji. Bisa Oh nggak? cebok. Jadi cebok alat kelaminnya ibunya, kakaknya yang perempuan. Iya. Cebok alat kelaminnya. Air cebokannya buat minum. Buat minumnya. Iya nih buat minum. Buat masak nasi. Kira-kira Pak Haji kalau misalnya Umurnya si ibunya berapa? 63, 63. Iya. Suaminya kalau hidup umurnya berapa? 60-an juga. 60 tambah 63 berarti 123 hari. Nanti anaknya normal. Anaknya normal. Kayak kita gini normal. Tapi Nggak dia autis. Pak Haji anak diambil bisa ya? Bisa. Bisa. Oh, Bisa. Lah sekarang gini. Saya mau naklukin Enci. iya. Kan kita nggak ada hubungan saudara. Iya. Saya mau naklukin Enci. Saya remes alat kelamin saya. Saya bekap di mulutnya Enci. Enci bisa pingsan. Iya gak Pak Haji? Kan kita nggak ada hubungan saudara. Iya. Ada nggak kita? Enggak. Nggak ada kan? Iya. Ini saya remes nih alat kelamin saya. Iya. Langsung saya tutup, saya bekap. Nggak usah lama-lama, setengah menit aja. Langsung Unci masuk UGD. Berarti kan kita manjur. Iya, Nah, Pak Enci Haji. juga praktekin gitu. Oh iya Pak Haji. Nih. Laki-laki dan perempuan tidak ada hubungannya. Iya. Sehingga dia nikah. Iya. Jadilah suami istri. Iya. Nah, si wanitanya hobinya ngemot alat kelamin suaminya. Iya. Ngemot alat kelamin suaminya. Ngemot alat kelamin suaminya. Iya. Atau dia ngemot biji alat kelamin suaminya. Iya. Itu dia nggak pernah putus setiap hari duit datang. Kalau kita pikir dari mana tuh rezekinya dari Allah? Ya dari pohon anggur itu. Kalau orang pohon anggur kan dipetik. Iya Pak Haji. Ya betul. Salak Pak. Gimana? Bukan anggur. Oh salak, iya, geragot oh salak. Itu duit nggak pernah putus, gitu. Kata kameramen, gue nggak pernah. Ya lu nggak pernah digeragot. Coba lu geragot kameramen, bilang laki bini lo, Mama tolong geragot dong kata Pak Haji. Bohong duitnya nggak jatuh mulu. Itu luar biasa. Nah coba praktekin. Iya Pak Haji. Terus apa lagi? Itu aja deh Pak. Boleh ajarin ilmu centong, cair 10 miliar. Amin. Yakinnya harus tingkat dewa ya. Iya Pak Haji. Ya. Pak Haji nggak lihat saya ini. Belum lihat dulu. Oh ya. Enggak. Sudah Sudah lihat. lama dipelajari. Sudah Enggak, dipertu- siapa tuh Pak Haji bilang saya ada sifat di sini. Ada. Bisa gak dihilangin? Bisa gak dihilangin sifatnya? Yang 18. Kelihatannya sudah mulai baik deh Pak Haji. Yang Beda sebelum kenal RDA beda jauh. jauh beda Pak Haji. Oh iya.